Salam dan bahagia. Saya Kade Hermawan dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang inflasi. Pengertian inflasi itu apa sih? Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum secara terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi yaitu deflasi yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya daya beli masyarakat itu bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barangnya itu semakin banyak karena berkurangnya daya beli masyarakat. Dampak dari inflasi itu sendiri pada umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Akan tetapi sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi, bahwa dalam jangka pendek ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara dan lain sebagainya. Sebagaimana ada dampak negatif dari inflasi. Dampak yang pertama adalah bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomiannya tuh nggak lancar lah, nggak normal. Karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan untuk memborong, sementara yang kekurangan uang bisa apa? Dia nggak bisa beli. Akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menabung guna membeli dan menumpukan barang, sehingga banyak bank diras akibat bank kekurangan dana, berdampak pada tutup bangkrutnya atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Di mana ada dampak negatif, pasti ada dampak positifnya. Nah, dampak positifnya apa sih? Yang pertama, dampak positifnya adalah masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi produksi, akan diusahakan seefisien mungkin, dan consume time dapat ditekan. Nah, yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil tuh dalam negeri menjadi semakin percaya diri lah dan tangguh. Nah, yang ketiga, pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Cara mencegah inflasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mencegah inflasi itu gimana. Caranya yang pertama adalah melakukan kebijakan moneter. Nah, yang kedua, melakukan kebijakan fiskal. Yang ketiga, melakukan kebijakan yang berkaitan dengan output. Yang keempat, kebijakan yang berkaitan dengan harga indeks pengangguran. Nah, di sini setelah itu saya akan menjelaskan pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur. Nah, itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang gak menganggur itu gimana sih? Biasanya orang-orang yang menganggur itu mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya. Usia kerja biasanya tuh usia yang tidak dalam masa sekolah, tetapi di atas usia anak-anak, relatif di atas 6 sampai 18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD atau sampai tamat SMA atau SMU lah, kalau SMK ya SMK. Sedangkan di atas usia 18 tahun namun masih sekolah dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkannya. Ada jenis-jenis pengangguran. Nah, berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran itu sendiri.
Yang pertama, ada pengangguran friksional, sifatnya sementara, disebabkan oleh kendala waktu dan informasi, kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Biasanya ini terjadi karena pelamar kerja itu nggak mampu memenuhi syarat oleh pembuka lamaran kerja. Terus ada juga pengangguran konjungtural. Nah, pengangguran konjungtural ini apa? Pengangguran yang disebabkan oleh naik dan turunnya siklus perekonomian, itu konjungtural. Terus ada lagi pengangguran struktural. Nah, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Terus ada lagi pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman tuh biasanya disebabkan oleh fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek yang menyebabkan tuh tenaga kerja menganggur. Terus ada lagi pengangguran siklikal, pengangguran yang mengakibatkan imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga pemerintah tuh dapat tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Ada lagi pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi mesin. Apalagi sekarang di era sekarang tuh banyak banget ya tergantikan oleh mesin. Terus ada lagi pengangguran siklus. Pengangguran siklus itu disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian. Karena apa? Karena terjadinya resesi akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia. Nah, di sini ada contoh pengangguran tetap resesi. Pengangguran resesi. 1. Penurunan terhadap per kapita. Yang kedua ada penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Ini dampaknya bagi masyarakat. Dampak pengangguran bagi masyarakat ya, menjadi beban psikologis dan psikis, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja itu. Terus ada lagi tuh kayak apa ya, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, kayak meningkatnya tindak kriminalitas. Nah, di sini tadi kan udah saya jelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Nah, sekarang hubungan antara inflasi dan pengangguran itu apa? Hubungan antara inflasi dan pengangguran adalah, arti inflasi dan pengangguran telah saya jelaskan di atas tadi. Sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya, tetapi akan diubah dalam bentuk barang, baik barang yang disiapkan dipakai atau harus membeli proses produksi. Contohnya tuh kayak rumah. Sementara pengangguran itu orang yang nggak mau kerja dan harus siap mencari pekerjaan. Nah, baik teman-teman, itu adalah penjelasan dari hubungan antara inflasi dan pengangguran. Saya harap sih teman-teman bisa mengerti dari apa yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Selamat malam, salam dan bahagia.